Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, saya ingin mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan mengawali khotbah pada hari ini. Mari kita buka dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat yang ke-43. Yohanes pasal 12 ayat 43. Mari kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 12 ayat yang ke-43. Saya akan bacakan satu kali dan nanti setelah itu kita akan baca bersama-sama. Yohanes pasal 12 ayat 43, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Bersama-sama. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Amin. Saudara, kalau kita baca konteks daripada ayat ini, kalau kita lihat dari ayat-ayat sebelumnya, ayat 42, 41, 40 dan seterusnya ke atas, maka kita melihat bahwa konteks ayat ini berbicara bahwa di zaman Tuhan Yesus hidup, banyak pemimpin-pemimpin yang juga sebenarnya mereka diam-diam percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka sebenarnya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi, ada tetapinya. Tetapi, mereka takut melihat orang-orang Farisi. Sebab, kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu, bagi orang Farisi itu dianggap hina. Sehingga pemimpin-pemimpin ini tadi, mereka pada akhirnya memilih untuk tidak mengikut Tuhan Yesus. Lalu alasannya apa? Alasannya yang ditulis oleh ayat ini tadi, mereka lebih suka kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Nah, saudara, apa kaitannya ayat firman Tuhan ini dengan hidup kita zaman sekarang, saudara? Maka sebenarnya sudah menjadi irama manusia pada umumnya, bahwa kita pun sebenarnya salah satu keinginan manusia adalah manusia ingin terhormat. Manusia ingin dihormati. Itu salah satu sifat manusia, saudara. Manusia ingin dihormati, atau bahasa lainnya adalah manusia itu ingin disanjung. Manusia itu sebenarnya ingin dimuliakan. Manusia itu sebenarnya ingin dianggap. Nah, maka persoalannya adalah kita hanya akan bisa dimuliakan oleh dua pribadi saja, saudara. Dua kubu. Pertama, apakah kita dihormati oleh Tuhan Allah, ataukah kita dihormati oleh manusia? Kalau kita dihormati oleh manusia, itu sama artinya bahwa kita sebenarnya juga dihargai oleh kuasa kegelapan. Nah, saudara, sayang sekali bahwa yang dicari oleh manusia, mulai dari zaman Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang ini, yang dicari oleh manusia adalah manusia ingin mencari kehormatan dari sesama manusia. Manusia ingin mencari pengakuan dari sesama manusia. Untuk itu, maka manusia melakukan segala apapun yang dapat dilakukan supaya dengan pengakuan tersebut, dengan kehormatan yang diberikan oleh manusia lain itu dianggap bahwa dia itu menjadi bernilai. Dia menganggap bahwa dia itu menjadi berarti. Dia menganggap bahwa inilah nilai hidup yang sesungguhnya. Saudara, saya sedikit membahas tentang gambar diri manusia. Istilah ini, saudara, bukanlah istilah yang asing bagi kita. Kita sering mendengar istilah gambar diri. Apa itu gambar diri, Bapak Ibu Saudara sekalian? Gambar diri itu adalah pandangan seseorang tentang dirinya. Siapa dirinya? Itu gambar diri. Pandangan seseorang tentang siapa dirinya. Nah, lalu pandangan ini tadi juga akan dilihat oleh dua kubu, saudara. Yang pertama, dan itu yang paling penting, adalah siapa kita di mata Allah. Siapa kita sesungguhnya di mata Allah. Dan yang kedua adalah siapa kita di mata manusia. Nah, kedua kubu ini mempengaruhi kita. Dan akhirnya juga mempengaruhi penilaian terhadap diri kita sendiri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu, gambar diri ini, saudara, ini berbicara tentang dua hal. Gambar diri kita zaman saat ini atau dalam bentuk present, yaitu siapa kita? Who am I?
siapa kita. Nah, yang pertama ini saudara, dalam bentuk kekinian ini, maka manusia itu saudara bisa saja menilai dirinya begitu tinggi. Ada manusia menganggap dirinya begitu hebat. Nah, tapi padahal belum tentu dia hebat. Atau juga dia merasa bahwa dia adalah manusia yang sangat tidak bisa diharapkan. Manusia yang begitu lemah dan tak berdaya. Nah, itu gambar diri di masa kekinian sekarang. Lalu saudara, gambar diri yang kedua itu saudara dalam bentuk yang akan datang atau future yang akan datang. Yaitu apa artinya saudara gambar diri dalam future ini saudara yang akan datang? Yaitu mau jadi apa saya? Mau jadi apa saya? Apa sih sebenarnya yang mau saya raih? Sesuai dengan filosofi yang sudah dianut. Apakah filosofi dari Tuhan atau filosofi dari manusia? Nah, saudara, ternyata kita ini filosofi hidup kita banyak dipengaruhi oleh manusia, dan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan bahwa kita itu sebenarnya pola pikir kita itu sudah sangat dipengaruhi oleh ajaran nenek moyang. Nah, itu yang sering disampaikan oleh Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, bahwa sebenarnya ajaran nenek moyang, ya, ajaran nenek moyang itu telah diwariskan kepada kita. Bukan hanya ajaran nenek moyang, juga ajaran lingkungan kita. Jadi tentang kita menilai diri kita, tentang siapakah kita sekarang ini, dan mau jadi apa kita, itu sebenarnya sudah banyak dipengaruhi oleh filosofi atau ajaran dari nenek moyang kita yang diturunkan turun-temurun akhirnya sampai kepada kita, dan juga lingkungan kita yang memang juga telah rusak. Dan sebenarnya itu yang banyak kita konsumsi Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang banyak kita terima. Maka salah satu sifat manusia adalah manusia suka meniru. Meniru apa? Meniru apa yang sudah ada. Anak-anak meniru orang tuanya. Saudara perhatikan, kalau misalnya ada orang tua yang misalnya entah yang merokok gitu ya, anaknya masih kecil udah meniru orang tuanya, dia diam-diam merokok gitu ya, dan dia meniru gaya orang tuanya merokok itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang ada juga orang yang merokok sambil tiupkan ini apa namanya hasamnya gitu. Itu ditiru oleh anaknya gitu. Kenapa? Baik anak-anak maupun orang tua, sebenarnya salah satu tabiat manusia itu adalah suka meniru, ya. Lalu kita juga meniru, anak-anak itu meniru apa yang telah dilakukan oleh orang tua. Dan itu turun-temurun, mulai dari nenek moyang kita. Boleh dikatakan misalnya dari buyut, kakek, nenek kita, lalu orang tua kita, sampai kepada kita, itu terus ditiru. Dan itu yang dilakukan. Bukan hanya dilakukan oleh orang tua, tapi juga dilakukan oleh lingkungan itu seperti apa. Dan apa yang diajarkan oleh orang tua, itu melekat dalam pikiran kita. Misalnya Mama misalnya bilang gini, nak, kamu di rumah, papa mau berangkat. Berangkat apa? Saudara, sering kalimat apa yang sering disampaikan? Orang tua kalau berangkat, papa berangkat ya. Berangkat apa? Cari duit. Ya, cari duit. Jadi memang dalam prinsip anak-anak itu bahwa duit itu begitu penting. Karena dia melihat bahwa orang tua bangun pagi-pagi yang dicari adalah duit. Dan itu sudah tertanam dalam pikiran anak-anak itu betapa pentingnya uang itu tadi. Nah, maka kembali kita kepada gambar diri ini tadi. Gambar diri kita yang sekarang. Bagaimana kita menilai diri kita sekarang. Lalu bagaimana kita menilai apa sih sebenarnya yang berharga. Dan apa sebenarnya yang penting dalam hidup ini. Nah, berdasarkan penilaian kita itu. Maka kita mau diri kita itu menjadi seperti itulah di kemudian hari. Contoh misalnya begini saudara. Kalau seseorang melihat bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah kekayaan misalnya saudara. Kekayaan misalnya. Maka cita-cita hidup dia itu adalah menjadi orang kaya. Mungkin menjadi konglomerat. Kalau tidak menjadi konglomerat, setidak-tidaknya jadi orang berduit. Maka dia akan berupaya. Gimana caranya supaya menjadi kaya? Gimana caranya supaya menjadi orang yang berduit? Dia mempersiapkan diri seperti itu. Karena bagi dia, hanya kalau kita kaya, kita bisa dihargai oleh orang lain. Dan kekayaan itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang memberi nilai kepada dia. Maka dia akan berupaya, dia bekerja keras, dia lakukan seperti apapun juga, pokoknya dia dapat menjadi kaya.
Dan orang seperti ini saudara, dia akan menghargai orang yang kaya. Orang yang menjadikan kekayaan itu sebagai tujuan hidup, maka dia akan sangat menghargai orang kaya. Kalau orang yang kurang kaya dari dia, dia tidak bisa hargai. Apalagi kalau orang miskin. Apalagi kalau kere. Di bawah kere namanya, kerere. Oh, udah sangat kere gitu. Dia sangat tidak bisa menghargai orang yang tidak beruang. Mengapa? Karena bagi dia hanya orang yang beruang itu yang terhormat. Jadi dia berpikir hanya orang yang beruang yang terhormat. Supaya saya dapat terhormat, saya harus menjadi orang yang punya banyak uang. Nah, itu saudara. Atau yang kedua, kalau dia menganggap bahwa yang bernilai itu adalah misalnya pendidikan. Maka semakin tinggi pendidikan, maka belum lagi orang tua selalu mengatakan kamu harus sekolah tinggi supaya dihargai, supaya dihormati, supaya kamu dianggap menjadi orang yang penting. Maka dalam benak anak ini tadi, dia akan berupaya supaya mencapai pendidikan dalam level tertentu, gitu saudara ya. Kalau sudah lulus SMA, bagaimana supaya dia dapat S1? Sebab kalau misalnya sarjana itu lebih dihormati. Belum lagi dilihat di keluarga yang sarjana itu dihormati. Belum lagi di masyarakat yang punya gelar S1, S2, entah apapun namanya, S3, profesor dan sebagainya. Itu lebih dihormati. Maka dia akan berupaya bagaimana caranya supaya dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi, gelar yang lebih tinggi. Maka orang yang punya prinsip seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia akan, kalau misalnya ada orang yang gelarnya di bawah dia, pendidikannya di bawah dia tidak bisa hargai. Dia merasa bahwa orang ini rendah. Nah, bukankah itu jahat, saudara? Kalau misalnya ada orang yang gelarnya di atas dia sangat hormati, dia segan, bahkan dia minder. Dia merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena harga dirinya itu ditaruh kepada pendidikan. Demikian juga misalnya dalam hal-hal yang lain, entah itu jabatan. Jabatan juga seperti itu, saudara. Kita melihat strata-strata dalam masyarakat. Kalau misalnya seseorang, kalau menaruh harga dirinya atau menaruh nilai dirinya itu kepada jabatan, maka dia akan menghargai seseorang itu berdasarkan orang ini punya jabatan apa. Kalau misalnya orang ini jabatannya di bawah dia tidak bisa hargai. Tapi kalau jabatannya lebih tinggi dari dia bisa hargai. Demikian seterusnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, apa yang saya paparkan ini tadi, saudara? Maka sebenarnya kalau orang meraih harga diri hanya berdasarkan perkara-perkara jasmani itu tadi, entah itu kekayaan, entah itu gelar, entah itu jabatan, pangkat, kedudukan, ketenaran, dan sebagainya. Nah, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Itu yang dikatakan oleh kitab suci sebagai keinginan dunia. Itu yang dikatakan keinginan duniawi. Keinginan duniawi. Keinginan duniawi ini, saudara, ada 3. Di ayat 16, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 itu dikatakan di sana, keinginan dunia itu jelas yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan satu lagi yaitu keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup artinya orang setelah meraih kekayaan, semua yang dianggap bernilai tadi, maka pada akhirnya dia akan semakin angkuh. Karena dia merasa bahwa itulah nilai dirinya yang sesungguhnya. Nah, bukankah ini gambar diri yang salah? Ini gambar diri yang salah, saudara. Dan jangankan orang yang di luar gereja, di dalam gereja pun banyak orang Kristen yang memiliki gambar diri yang salah. Untuk itu kita harus kembali kepada kitab suci. Mungkin saudara sudah punya gambar diri yang benar, tapi belum kokoh. Untuk itulah perlunya kita belajar kitab suci. Maka saudara, untuk mendapatkan gambar diri yang benar-benar benar, maka kita harus kembali kepada kitab suci. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Maka kita harus melihat diri kita berdasarkan penilaian kitab suci. Kita harus melihat diri kita berdasarkan penilaian Tuhan Allah sendiri. Siapakah kita? Siapa kita? Maka saudara, Tuhan Allah memberikan jawabannya melalui kitabnya. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dan 27.
Di sana kita menemukan bahwa manusia itu begitu mulia, saudara. Kita mulia bukan karena kita kaya. Kita mulia bukan karena kita terkenal. Kita mulia bukan karena kita punya pangkat dan gelar dan sebagainya. Kita mulia pertama karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya maka kita berharga. Kita harus menyadari bahwa kita adalah orang yang berharga, istimewa di hadapan Tuhan. Manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah ini kan juga dalam bahasa aslinya kan ditulis Selem and Demut. Ya, kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Gambar ini diterjemahkan adalah terjemahan daripada Selem. Selem itu artinya adalah gambar. Gambar itu artinya unsur-unsur yang ada pada Tuhan Allah juga ada pada kita. Unsur apa itu? Yaitu unsur-unsur, yaitu pikiran, perasaan, dan sifat-sifat yang ada pada Tuhan Allah. Pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, hakikat kerja, kesucian, kekudusan, moral, dan sebagainya. Semua yang ada pada Tuhan Allah ada pada kita. Nah, jadi unsur-unsurnya ada saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, itu maksud daripada gambar. Lalu yang berikutnya adalah menurut rupa. Rupa ini berbicara tentang kualitas daripada gambar itu tadi. Maka kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, maka manusia itu Tuhan berkata, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu setelah diskusi, lalu Tuhan Allah menciptakan manusia itu. Tapi yang ditulis oleh Alkitab bahwa manusia itu dicipta menurut gambarnya. Tidak ditulis bahwa manusia ditulis menurut rupanya Allah. Tapi menurut gambarnya Allah. Artinya apa? Allah menciptakan kita dengan komponen-komponen. Unsur-unsur yang juga ada dalam diri Tuhan Allah. Yaitu pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, hakikat kerja dan sebagainya. Itu semua ada pada manusia. Tetapi kualitasnya belum seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Untuk itu manusia harus terus bertumbuh supaya mencapai kualitas itu tadi. Nah, itulah yang disebut dengan keserupaan. Maka dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, maka di sana dikatakan oleh kitab suci bahwa manusia dicipta menurut gambar Allah. Tidak ditulis bahwa manusia dicipta tidak ditulis bahwa manusia diciptakan serupa dengan Tuhan Allah, tapi ditulis menurut gambar Allah diciptakannya manusia itu. Nah, lalu rupanya kapan? Rupanya itu belakangan nanti. Kualitas itu tadi itu akan menyusul, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pertama, jadi kita harus mengerti bahwa kita adalah dicipta mulia karena kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar Allah rusak. Kemudian Adam yang kedua yaitu Tuhan Yesus Kristus datang untuk apa? Untuk memulihkan gambar Allah yang rusak dalam diri kita. Makanya sering sekali diberitahu kepada kita bahwa keselamatan itu adalah upaya daripada Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan semula. Rancangan Tuhan yang semula itu adalah supaya kita sempurna sama seperti Bapa di surga. Dan manusia yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus adalah modelnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebenarnya gambar diri ini harus betul-betul kita miliki, bahwa kita harus kenal siapa kita. Siapa kita menurut kacamata Tuhan. Kita adalah manusia kita adalah makhluk yang terhormat. Kita adalah mahkota ciptaan. Amin. Kita adalah mahkota ciptaan. Tapi karena dosa memang kemuliaan Allah dalam diri kita itu telah berkurang. Roma 3:23 dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terjemahan lain daripada kehilangan itu adalah berkurang. Dulu kita sangat mulia. Tapi setelah berdosa maka kemuliaan kita berkurang. Kemuliaan kita berkurang. Saudara, Tuhan Yesus mau datang. Tuhan Yesus datang ke dunia ini supaya kemuliaan yang pernah kita terima sebelum manusia jatuh dalam dosa itu supaya diberikan kembali kepada kita dan terus dipulihkan. Supaya kita menerima kemuliaan sebagaimana seharusnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka sebenarnya inilah yang menjadi persoalan manusia.
bahwa manusia kurang mulia. Coba kalau dalam rumah tangga kita, saudara, ya, yang dikasih oleh Tuhan. Coba kalau dalam rumah tangga, suami mulia, hidup mirip seperti Tuhan Yesus. Lalu istri mulia, hidup seperti Tuhan Yesus. Lalu anak-anak juga mulia, hidup seperti Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan, rumah tangga seperti itu, kira-kira bahagia enggak ya, saudara? Suami mulia, suaminya betul-betul mirip dengan Tuhan Yesus, karakternya mirip dengan Tuhan Yesus. Ini kita ya, kita misalnya berimajinasi gitu ya. Coba kalau misalnya dalam rumah tangga ada suami, ada istri, dan ada anak-anak. Suami itu betul-betul mulia, betul-betul hidup seperti Tuhan Yesus, mirip banget seperti Tuhan Yesus, karakternya mirip seperti Tuhan Yesus. Lalu istrinya juga mirip seperti Tuhan Yesus. Anak-anak mirip seperti Tuhan Yesus. Kira-kira rumah tangga seperti ini bahagia atau tidak, saudara? Halo? Bahagia ya? Bahagia. Apa yang membuat rumah tangga tidak bahagia? Karena itu tadi. Kalau bukan salah satu, mungkin dua-duanya atau semuanya. Kalau kita bicara misalnya suami istri, kalau misalnya suaminya takut akan Tuhan, hidup benar, mulia, tapi kalau istri tidak, maka tidak bahagia. Atau sebaliknya, kalau istrinya betul-betul hidup takut akan Tuhan, mulia, tapi suaminya tidak mulia, maka yang mulia dengan yang kurang mulia tidak bisa bertemu. Apalagi saudara bisa bayangkan, kalau suami tidak mulia, istri tidak mulia, anak-anak juga tidak mulia, rumah tangga betul-betul seperti neraka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ini yang harus kita mengetahui, gambaran diri kita yang sesungguhnya adalah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan sebenarnya mau jadi apa kita ke depan, itu pun harus sesuai dengan, seturut dengan kehendak Tuhan. Mau jadi apa kita ke depan, yaitu rancangan Tuhan, cita-cita Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita, supaya kita dikembalikan kepada rancangan Tuhan yang semula, supaya kita mulia, supaya kita disempurnakan, supaya kita dikuduskan, disucikan hari lepas hari. Itulah sebenarnya gambar diri kita itu, saudara, yang harus dibenahi dalam diri kita. Maka dengan demikian, tujuan hidup kita bukan supaya menjadi orang kaya, bukan supaya menjadi orang pintar, bukan supaya menjadi orang terkenal, tapi tujuan hidup kita hanya satu, menyenangkan hati Allah. Amin. Menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah. Kalau begitu, apakah kita tidak boleh kaya, pintar, dan sebagainya? Justru kalau kita menyenangkan hati Allah, kita harus pintar. Bahkan kalau saudara bagiannya kaya, silakan kaya dan harus kaya. Dan kalau bagian saudara itu terkenal, silakan terkenal. Artinya, nikmatilah apa yang menjadi bagian hidup saudara. Kalau memang bagian saudara adalah kekayaan, nikmati dan pakailah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bagian saudara adalah bagian dalam pendidikan dan saudara dapat meraih pendidikan yang tinggi, kalau itu bagian saudara, silakan bekerja dan berkaryalah dalam pendidikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan kata lain, saudara, mari kita nikmati apa yang menjadi bagian kita. Jangan kita mengingini apa yang bukan menjadi bagian kita. Kalau bagian saudara misalnya, kalau bagian saudara itu misalnya adalah mobil minibus misalnya, kalau itu bagian saudara, silakan nikmati. Kalau bagian saudara misalnya mobil mewah, kalau itu bagian saudara, silakan nikmati. Kalau bagian saudara misalnya sepeda motor, nikmatilah sepeda motor. Nggak usah menggerutu. Nikmatilah itu apa yang harus menjadi bagian kita. Ini perlu sekali, saudara. Ini perlu sekali. Makanya Rasul Paulus mengatakan bahwa rasa cukup. Satu kata, yaitu cukup. Ayo kita ucapkan bersama-sama. Rasa apa? Rasa cukup. Itu penting sekali. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, dia akan memberikan manfaat yang besar. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukup.
Jadi sebenarnya untuk perkara-perkara jasmani, Bapak Ibu Saudara sekalian, asal ada makanan dan pakaian cukup. Halo, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara punya makanan dan pakaian ini? Punya tidak? Amin ya, bersyukur. Berarti hidup saudara cukup. Yang dikatakan di sini asal ada makanan dan pakaian. Tidak ditulis asal ada makanan, pakaian, dan rumah. Enggak disebut rumah. Jadi kalau saudara yang sudah punya rumah, saudara sebenarnya sudah melebihi daripada target. Sudah melebihi dari standar yang ini tadi. Asal ada makanan, pakaian cukup. Tapi yang saudara miliki bukan hanya makanan, pakaian. Saudara punya rumah, saudara juga punya kendaraan. Lebih daripada itu. Tapi masih mengeluh, oh masih kurang, kenapa begini, kenapa begini. Lalu akhirnya berdoa pada Tuhan. Yang diminta kepada Tuhan supaya apa? Supaya uang bertambah-tambah dan sebagainya. Jadi untuk perkara-perkara jasmani kita harus cepat puas. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah. Tapi untuk perkara-perkara rohani kita tidak boleh cepat puas. Untuk perkara-perkara rohani kita harus seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 3. Apa itu? Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah artinya itu seseorang yang merasa bahwa dia itu belum puas dengan kehidupan rohaninya. Miskin di hadapan Allah artinya seseorang yang belum puas dengan keadaannya yang sekarang ini di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa dia masih miskin di hadapan Allah. Untuk itu dia harus terus memperkaya kehidupan kerohaniannya. Untuk itu dia harus terus memperbaiki kehidupan kerohaniannya. Dia merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Allah. Bahwa belum ada sesuatu yang pantas dipersembahkan pada Tuhan Allah. Belum ada yang sepertinya yang sudah memenuhi standar untuk diserahkan kepada Tuhan. Dia belum puas dengan kehidupan kerohaniannya. Kalau saudara memiliki sikap hati seperti ini, berbahagialah saudara. Tapi sekarang ini yang terjadi kan terbalik. Untuk perkara-perkara jasmani, orang gak cepat puas. Miskin di hadapan Allah. Maksudnya, wah rasa kurang. Bahkan sudah punya rumah pun tetap mengeluh. Kenapa rumahnya seperti ini? Kenapa nggak lebih besar lagi? Kenapa hanya 1 atau 2? Kenapa nggak tambah? Betapa kita tidak menempatkan diri pada porsinya. Jadi untuk perkara-perkara jasmani kita harus cepat puas. Untuk perkara-perkara rohani, yaitu apa saudara? Kita harus miskin di hadapan Allah. Jangan dibalik. Orang Kristen banyak membalikkannya. Untuk perkara-perkara rohani, ya asal ada makanan pakaian. Artinya, ya asal datang ke gereja sudah cukup. Asal nggak berbuat dosa ya udah cukup. Asal kita udah nggak merugikan orang, sudah cukup lah, udah cukup. Kamu datang hari Minggu, wah udah. Pertengahan minggu, waduh itu udah kelewatan gitu. Nah, tetapi saudara, yang benar adalah untuk perkara-perkara rohani kita jangan cepat puas. Kita terus mencari hadirat Tuhan. Kita terus merasa kita ingin menggali kebenaran firman Tuhan. Kita ingin mencari hadirat Tuhan. Kita ingin menjadi manusia yang lebih berkenan lagi. Saudara, jangan pernah merasa rugi. Salah satu penyakit orang Kristen begini. Banyak orang Kristen berpikir, saya udah terlalu baik. Kurang baik apa lagi saya? Nah, karena dia merasa bahwa sudah terlalu baik, untuk itu dia bukan hanya tidak bertambah baik, bahkan kebaikan yang sudah ada pun dikurangi. Karena dia merasa bahwa dia sudah terlalu baik. Jadi udah, kalau lebih daripada ini rugi saya. Jangan seperti itu saudara. Ingatlah bahwa kita harus terus bertumbuh. Mari kita hidup baik sebaik-baiknya. Dan untuk perkara-perkara rohani jasmani saudara, ingat, asal ada makanan dan pakaian. Kalau begitu Pak Immanuel, apakah kita tidak perlu lagi punya ini, punya itu dan sebagainya? Saya mengatakan begini saudara. Ini berbicara tentang sikap hati. Sikap hati artinya asal ada makanan dan pakaian, artinya sikap hati yang bersyukur ini perlu kita miliki.
Bukan berarti bahwa saudara tidak boleh memiliki kendaraan dan sebagainya. Kalau itu menjadi bagian saudara, maka Tuhan pun akan berikan dan silakan dinikmati. Tetapi yang diberikan perhatian oleh firman Tuhan di sini adalah perasaan cukup ini harus ada pada kita. Jangan kita menuntut lebih lagi. Sudah memiliki, tidak tahu berterima kasih. Rasanya nggak cukup-cukup. Saudara, perasaan cukup ini harus ada pada kita. Amin. Rasa cukup itu harus ada pada kita. Dengan kata lain, gambar diri ini tadi saudara adalah kita menyadari siapa kita dan mau jadi apa kita. Sasaran kita adalah kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkenan di hadapan Tuhan ini adalah kita harus hidup suci benar di hadapan Tuhan. Untuk itulah kita perlu diisi oleh firman Tuhan setiap hari. Apakah saudara masih baca Alkitab setiap hari? Mendengarkan khotbah setiap hari? Kita bersyukur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh membaca Alkitab setiap hari. Saudara tahu, kalau di tempat-tempat tertentu mereka mungkin juga belum terjangkau oleh teknologi, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk membaca Alkitab. Mereka tidak punya Alkitab dan mungkin tempat itu pun juga belum dijangkau oleh internet dan sebagainya. Mereka tidak mendengar firman Tuhan. Tapi kita yang ada di kota besar ini saudara, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, saudara, kita betul-betul punya kesempatan yang luar biasa. Masing-masing kita diberi kesempatan untuk mendengar, untuk membaca Alkitab, saudara. Mari kita tidak menyia-nyiakan hal ini. Untuk itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita perlu terus melatih diri kita, mempersiapkan diri kita, dan kita harus selalu ingat bahwa hidup kita yang sebenarnya bukanlah di bumi ini, tapi nanti di langit baru dan bumi yang baru. Disitulah hidup kita yang sesungguhnya, saudara. Itulah sebabnya maka di dunia ini sebenarnya kita latihan. Kita latihan mempersiapkan diri kita untuk menyongsong bertemu dengan Tuhan. Kalau saudara tidak pernah memiliki kendaraan yang saudara idam-idamkan, itu tidak terlalu bahaya. Kalau saudara ternyata tidak pernah menjadi konglomerat, itu tidak masalah. Kalau saudara mungkin juga gagal dalam keluarga, dalam pernikahan, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam studi, gagal dalam karir, itu tidak jadi masalah. Tetapi saudara, jangan sampai kita gagal memasuki Kanaan surgawi. Jangan sampai kita gagal tidak masuk di langit baru, bumi baru. Itulah kegagalan yang sesungguhnya. Itu baru betul-betul namanya gagal. Saudara, kalau kita kembali kepada kitab suci, maka sebenarnya keinginan-keinginan duniawi itu tadi saudara, kekayaan, kehormatan dari manusia saudara, demikian juga pendidikan, jabatan, ketenaran, dan sebagainya. Maka pada satu waktu semua itu akan lenyap. Semua itu akan lenyap. Saudara, kalau saudara hanya punya uang saja, suatu saat semua uang saudara itu akan lenyap, tidak bersisa. Kalau bukan uang yang meninggalkan saudara, saudara yang akan meninggalkan uang. Jadi untuk apa kita menggenggam erat-erat sesuatu yang pada akhirnya harus kita lepas? Bukankah seharusnya yang kita genggam erat adalah Tuhan yang tidak pernah melepaskan kita? Saudara, saya kembali kepada pernyataan tadi saya yang semula, yaitu bahwa salah satu sifat manusia adalah manusia butuh dihormati. Persoalannya adalah apakah kita dihormati oleh Tuhan atau manusia. Nah, saudara, yang salah itu adalah kalau kita mencari hormat dari manusia. Mencari hormat dari manusia. Saudara, tahukah saudara bahwa ada orang-orang tertentu yang sangat haus rindu mendapat pujian, saudara. Pada umumnya wanita butuh sekali dengan pujian. Maka saudara tahu,
bahwa salah satu yang peka dari seorang wanita itu dikatakan adalah telinganya. Telinga. Ini halo, ini buat para wanita ya. Semua wanita yang hadir di sini punya telinga ya. Bawa telinga semua ya. Amin. Amin. Hati-hati dengan telinga saudara. Mengapa? Sebab telinga wanita itu pada umumnya sensitif. Sensitif. Banyak wanita jatuh dalam hal telinga. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Wanita itu kalau dipuji, itu kadang-kadang pujian itu lebih mudah masuk daripada pria. Kalau pria misalnya mengatakan, kamu wanita yang tercantik yang pernah saya lihat. Penampilan kamu menarik gitu. Sekalipun itu enggak tulus, tapi itu masuk. Masuk. Tetap masuk. Jadi harus hati-hati. Nah khususnya nih, kalau misalnya muda-mudi gitu ya. Maka kadang-kadang, kenapa ya? Cowok yang mungkin tidak terlalu ganteng, mungkin wajahnya juga berantakan, tapi kok bisa dapat cewek yang cantik gitu ya. Oh karena dia jago dalam merayu gitu ya. Oh dia sendiri pun nggak tahu bahwa rayuan itu punya kuasa yang besar ternyata gitu ya. Oh, dia sendiri pun bingung. Oh iya ya, kok saya bisa dapat dia gitu ya. Oh karena dia punya talenta dalam merayu gitu ya. Mengapa? Karena wanitanya tidak hati-hati dalam menyaring itu tadi saudara. Hati-hati. Bukan hanya wanita, ada beberapa pria juga yang kalau dipuji jadi lupa diri gitu. Saudara, mulai dari sekarang yang harus kita hati-hati adalah kita memang adalah makhluk yang terhormat, tapi yang kita butuhkan adalah bukan kehormatan dari manusia, tapi kehormatan dari Tuhan. Yang kita butuhkan bukanlah pujian dari manusia, tapi pujian dari Tuhan. Banyak orang yang haus akan pujian dari manusia. Maka saudara, tidak sedikit ada orang yang berpenampilan menarik gitu ya. Berpenampilan menarik. Sebenarnya dia berharap paling tidak ada satu orang yang memuji. Maka ada orang yang, saya udah bagus gini kok satu pun gak ada yang memuji gitu ya. Ada yang sampai marah begitu ya. Gak ada satu pun yang memuji. Gak ada satu pun yang memuji. Mana ini semua gitu ya. Haus akan pujian. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya, ini sebenarnya adalah orang yang bodoh. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Alkitab, sebenarnya adalah orang yang bodoh yang mengharapkan pujian dari sesama manusia. Udah itu pujian yang disampaikan manusia juga adalah pujian yang bodoh juga. Saudara bisa ketemukan. Pujian yang disampaikan oleh manusia adalah pujian yang bodoh yang diharapkan oleh orang yang bodoh. Jadi kalau hari ini kalau saudara tidak ada yang memuji, tidak ada yang bukan hanya memuji, tidak ada yang memperhatikan saudara, tidak ada yang mendukung saudara, tidak masalah. Yang penting Tuhan mengingat saya, Tuhan memberikan support kepada saya. Ya, selamat datang Bu Susan. Saya perhatiin Bu Susan datang sendiri gitu ya. Ini mungkin juga nggak ada yang mendorong, mungkin pun nggak ada yang mendampingi. Ini Bu Susan cari sendiri gitu ya. Mungkin di sini pun, aduh kok begini, begitu ya. Tetapi kalau Bu Susan dapat bertahan di sini, betul-betul memang Bu Susan mencari pujian dari Tuhan. Amin ya Bu ya. Nanti kita banyak bicara-bicara ya. Ya, kalau orang yang sampai datang ke gereja, datang sendiri, mungkin tidak ada yang mendorong. Mungkin pun tidak ada yang mau mendampingi. Mungkin pun tidak ada yang punya kesempatan untuk ayo kita bersama-sama. Tapi tetap datang. Inilah contoh orang yang menantikan pujian daripada Tuhan. Menantikan pujian daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal 12 ayat 26, Tuhan Yesus berkata begini. Ya, ayo kita baca supaya saudara betul-betul langsung baca dari sumbernya. Jadi bukan dari kata Immanuel, tapi langsung dari kata sumbernya itu Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 12 ayat 26. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat simak. Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku. Oke, saya mau tanya, ini ucapan siapa? Tuhan Yesus. Oke. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada,
di situ pun pelayanku akan berada. Lalu bersama-sama kita baca, barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Allah. Atau terjemahan lainnya, dia akan dimuliakan Allah. Dia akan dihargai oleh Allah. Saudara mau dihargai oleh Bapa? Amin. Nah saudara, tadi saya mengatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah manusia butuh dihormati. Sebab begini saudara ya. Jadi begini. Jangan saudara berpikir bahwa kita ini nggak perlu dihormati sama sekali. Salah. Kita adalah manusia yang butuh dihormati. Tapi dihormati oleh pribadi yang tepat. Kita adalah makhluk yang butuh diperhatikan. Kita adalah makhluk yang butuh disanjung. Kita adalah makhluk yang butuh diangkat itu tadi ya, dipuji ya, dalam tanda petik dipuji, tetapi dipuji oleh orang yang tepat. Maka pujian yang tepat dan itu yang paling agung adalah pujian daripada Bapa sendiri. Mau mendapat pujian dari Bapa? Enggak mau. Amin. Amin. Sekali lagi, mau mendapat pujian dari Bapa? Amin. Ya. Bagaimana caranya supaya kita mendapat pujian daripada Bapa? Yaitu kita hidup melayani Tuhan. Melayani Tuhan maksudnya apa? Melayani Tuhan artinya apa? Kita hidup mengenakan kekudusannya Tuhan. Kita mengenakan kodratnya Tuhan. Maka kalau kita mengenakan kodratnya Tuhan, maka kita sungguh-sungguh dimuliakan oleh Bapa di sorga. Contoh manusia yang pernah dipermuliakan oleh Bapa di sorga adalah Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa kali peristiwa di mana Tuhan Yesus dimuliakan oleh Bapa di sorga. Pertama yaitu ketika Tuhan Yesus setelah dibaptis. Lalu terdengar suara dari langit yang memberikan satu pujian kepada Kristus, anaknya yang tunggal. Dia berkata, inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. This is my beloved son. Inilah anak yang kukasihi. Bapa di sorga betul-betul menyatakan pujiannya. Ini anakku. Ini anakku yang baik. Saya senang kepada dia. Saudara, waktu kecil dulu pernah nggak masih ingat? Mungkin dipuji oleh ayah atau ibu. Yang paling senang memuji itu ibu kan. Oh ini anak mama gitu. Siapa di sini yang pernah dipuji oleh mamanya gitu selain saya? Enggak pernah dipuji ya, kasihan ya. Pernah ya. Oke, siapa yang tidak pernah dipuji? Nggak apa-apa juga ya. Ingat suatu hari nanti kita merindukan pujian dari Bapa. Oh ini anak saya. Aduh, kita disambut. Itulah sukacita yang terbesar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Saya ingat-ingat pun, saya cerita juga pada istri. Saya pun nyaris nggak pernah dipuji oleh ibu saya gitu ya. Saya ingat-ingat kapan saya bisa dipuji. Ya ada sih secara tidak langsung gitu ya. Ya, mungkin buat ibu yang baru nih, Ibu Linda. Belajarlah memuji anak nanti kalau memang pada waktunya ya. Jangan waktu dia pukul papanya, ih bagus anakku gitu ya. Ya. Tentu ketika dia melakukan hal-hal yang baik benar, hebat, Abraham hebat gitu ya. Mungkin tadi yang meletakkan sepatunya tepat, ih bagus. Iya anak mama, iya pinter gitu. Jangan misalnya biasa aja tapi kalau omelan jalan terus gitu ya. Kalau melakukan yang benar itu diberikan pujian. Bapa di sorga juga demikian saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Maka pada akhirnya kita semua adalah haus, hormat, sanjungan. Tetapi yang kita rindukan adalah sanjungan daripada Bapa di sorga. Sanjungan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yaitu Tuhan Yesus pernah memberikan satu perumpamaan. Di mana ada hamba-hambanya diberikan oleh tuannya itu talenta. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Maka yang punya talenta 5 dan yang diberikan 2, dia menjalankan pekerjaannya, menjalankan talenta itu, menghasilkan uang berlipat-lipat daripada yang sudah diberikan. Yang 5 talenta dia dapat 5 talenta lagi. Yang 2 talenta dapat 2 talenta. Yang 1 talenta dia tidak mengerjakan, dia kuburkan. Maka begitu tuannya datang, maka kepada yang 5 talenta itu tadi, sungguh-sungguh Tuhan itu tadi memberikan pujian. Bagus sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Tuannya menyatakan aku puas. Demikian juga kepada yang kedua, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Puas. Saudara,
suatu hari kelak kita harus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, perkataan apa yang saudara rindukan? Yang akan diucapkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, yang saya rindukan adalah ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senyum dan dia mengatakan, aku puas dengan hidupmu. Saudara merindukan? Saudara, kalau Tuhan tidak puas, maka Tuhan akan murka, dia akan marah. Hai kamu hamba yang jahat, nyah daripada aku. Saudara, hal ini akan kita hadapi. Suatu saat kita akan menutup mata untuk selama-lamanya. Dan kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Tetapi ironis sekali saudara, tidak banyak orang yang mempersiapkan hari kematiannya. Tidak banyak mempersiapkan pertemuannya dengan Tuhan. Tidak banyak yang mempersiapkan dirinya. Bagaimana hidup sebaik-baiknya supaya aku nanti mendapat pujian daripada Tuhan Yesus. Itu saja yang kita harapkan. Dalam hidup ini, kita mau mengerjakan apapun juga, satu saja, yaitu itu menyenangkan hati Tuhan. Kita satu kalimat yang kita rindukan, yaitu ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, aku puas dengan hidupmu. Masuklah dalam kesukaanku. Dan berjumpa dengan Bapa. Bapa menghormati kita. Saudara, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ini. Maka tadi saya mengatakan, kekayaan, kehormatan, pada akhirnya semua akan lenyap. Kalau saudara tidak memiliki hal ini, yang paling penting adalah saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara memiliki uang dan sebagainya, silakan, puji Tuhan, pergunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau saudara tidak memilikinya, jangan kecewa. Sebab yang paling penting adalah hidup kita. Bagaimana menyukakan hati Tuhan hari lepas hari. Menyenangkan Tuhan hari lepas hari. Saudara, tanamkan dalam hati kita. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Itu saja cita-cita kita. Itu saja kerinduan kita. Aku mau memuaskan hati Tuhan. Amin.